Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai dasar teori perkembangan pengeluaran pemerintah. Pada pembahasan pertama saya akan membahas mengenai pengertian pengeluaran pemerintah. Berikut penjelasannya, silakan disimak ya. Menurut Mangko Subroto 2002, pengeluaran pemerintah merupakan biaya yang harus ditanggung pemerintah untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan dalam pengadaan barang dan jasa. Saya ingin bertanya Ibu, apa saja cakupan jenis belanja pada pengeluaran pemerintah, Bu? Jadi maksud dari pengeluaran pemerintah adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi-fungsi publik dan mencapai tujuan pembangunan nasional. Ini mencakup berbagai jenis belanja, seperti belanja untuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program sosial, serta pembayaran gaji pegawai negeri. Juga perlu diketahui teori-teori pengeluaran pemerintah menurut Mangko Subroto dibedakan atas dua jenis, yaitu dari sudut pandang teori makroekonomi dan mikroekonomi. Nah, itu tadi penjelasan mengenai pengertian pengeluaran pemerintah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dasar teori pengembangan pengeluaran pemerintah dari sudut pandang makro. Mohon disimak baik-baik penjelasan berikut ini ya. Teori Wagner atau hukum Wagner dikemukakan oleh ekonom Jerman Adolf Wagner pada abad ke-19. Teori ini menjelaskan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pengeluaran pemerintah. Wagner menyatakan bahwa ketika suatu negara mengalami perkembangan ekonomi, pengeluaran pemerintah cenderung meningkat secara proporsional dan bahkan lebih cepat dari laju pertumbuhan ekonomi. Wagner berpendapat bahwa dalam masyarakat modern, peran pemerintah semakin besar seiring dengan kemajuan ekonomi dan perkembangan sosial. Ketika pendapatan nasional dan tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat, kebutuhan dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik juga semakin tinggi. Pemerintah dihadapkan pada kebutuhan untuk menyediakan berbagai layanan dan infrastruktur guna memenuhi kebutuhan publik yang terus berkembang. Menurut Wagner, ada beberapa faktor utama yang mendorong peningkatan pengeluaran pemerintah. Yang pertama yaitu meningkatnya permintaan terhadap layanan publik. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi, masyarakat akan menuntut lebih banyak pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan keamanan. Yang kedua, pertumbuhan kegiatan ekonomi dan regulasi. Ketika ekonomi tumbuh, pemerintah perlu memastikan bahwa pertumbuhan tersebut berjalan secara adil dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pengeluaran untuk regulasi, pengawasan, dan lembaga pemerintah juga ikut meningkat. Yang ketiga, peran pemerintah dalam redistribusi pendapatan. Dengan pertumbuhan ekonomi, terjadi peningkatan kesenjangan pendapatan di masyarakat. Wagner berpendapat bahwa pemerintah harus meningkatkan pengeluaran untuk program redistribusi, seperti bantuan sosial dan subsidi, untuk mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Yang keempat, peningkatan investasi pada infrastruktur dan teknologi. Pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, sistem transportasi, dan telekomunikasi menjadi lebih dibutuhkan dalam ekonomi yang berkembang. Pengeluaran pemerintah untuk investasi ini diperlukan agar masyarakat dapat memanfaatkan potensi ekonomi secara maksimal. Yang terakhir, munculnya fungsi pemerintah yang lebih kompleks. Dalam masyarakat modern, fungsi pemerintah menjadi lebih kompleks. Pemerintah tidak hanya berperan dalam menjaga ketertiban dan keamanan, tetapi juga terlibat dalam peningkatan kualitas hidup, penyediaan jaminan sosial, pengembangan ilmu pengetahuan, serta pengelolaan lingkungan. Semua fungsi tambahan ini meningkatkan kebutuhan pengeluaran pemerintah. Penjelasan selanjutnya yaitu mengenai model teori Peacock dan Wiseman. Teori ini merupakan teori tentang pertumbuhan pengeluaran pemerintah yang dikemukakan oleh ekonom Inggris yaitu Alan Peacock dan Jack Wiseman pada tahun ke-1961. Teori ini adalah teori perkembangan pengeluaran pemerintah yang terbaik. Teori ini didasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah selalu berusaha memperbesar pengeluarannya dengan mengandalkan penerimaan pajak. Perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah, dan meningkatnya penerimaan pajak yang menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Jadi dalam keadaan normal, kenaikan pendapatan nasional meningkatkan penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Apabila keadaan normal terganggu misalnya disebabkan oleh perang atau eksternalitas lain, maka pemerintah terpaksa harus memperbesar pengeluarannya untuk mengatasi itu. Nah, bagaimana anak-anak sekalian? Apakah sudah cukup paham mengenai penjelasan teori pengeluaran pemerintah dari sudut pandang makro? Jika sudah paham, kita akan lanjut membahas mengenai teori pengeluaran pemerintah dari sudut pandang mikro.
Pada sudut pandang mikro, kita akan membahas dua jenis belanja pengeluaran pemerintah, yaitu belanja pengeluaran pemerintah dilihat secara langsung dan belanja pengeluaran pemerintah dilihat secara tidak langsung. Untuk mengetahui hal tersebut, langsung saja disimak penjelasan berikut ini ya. Teori pengeluaran pemerintah dilihat dari belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung adalah pengeluaran pemerintah yang tidak langsung diberikan kepada individu atau kelompok tertentu, tetapi lebih kepada penyediaan barang dan jasa yang akan memberikan manfaat secara keseluruhan kepada masyarakat. Berbeda dengan belanja langsung, di mana dana disalurkan langsung untuk program-program tertentu, belanja tidak langsung lebih fokus pada kebijakan yang bersifat umum dan dapat memberikan dampak luas. Belanja tidak langsung terdiri dari beberapa contoh, yaitu yang pertama ada belanja bunga. Belanja bunga adalah pengeluaran pemerintah untuk membayar bunga utang yang dimiliki. Utang ini bisa berasal dari pinjaman dalam maupun luar negeri. Belanja ini penting untuk menjaga kredibilitas pemerintah di mata para kreditur dan memastikan bahwa utang dapat dikelola dengan baik. Yang kedua ada belanja subsidi. Belanja subsidi adalah pengeluaran yang dilakukan pemerintah untuk memberikan dukungan finansial kepada sektor tertentu seperti pertanian, energi, dan transportasi. Subsidi bertujuan untuk menstabilkan harga barang dan jasa, serta membantu masyarakat berpenghasilan rendah agar tetap mampu memenuhi kebutuhan dasar. Yang ketiga ada belanja hibah. Belanja hibah adalah pengeluaran pemerintah yang diberikan kepada individu, organisasi, atau pemerintah daerah tanpa adanya kewajiban untuk mengembalikan dana tersebut. Hibah biasanya digunakan untuk mendukung proyek-proyek sosial, pendidikan, atau kesehatan yang memiliki dampak positif bagi masyarakat. Yang keempat, belanja bantuan sosial. Belanja bantuan sosial mencakup pengeluaran pemerintah untuk program-program yang ditujukan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu, seperti program bantuan langsung tunai, bantuan pangan, dan program perlindungan sosial lainnya. Tujuannya adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kelima ada belanja keuangan. Belanja keuangan mencakup pengeluaran yang terkait dengan pengelolaan keuangan negara, termasuk biaya administrasi, biaya pengelolaan hutang, dan pengeluaran lainnya yang mendukung fungsi keuangan pemerintah. Yang terakhir ada belanja tidak terduga. Belanja tidak terduga adalah pengeluaran pemerintah yang dialokasikan untuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, seperti bencana alam atau krisis kesehatan. Dana ini diperlukan untuk memberikan respons cepat dalam situasi darurat. Pengeluaran pemerintah dilihat dari belanja langsung. Pengeluaran pemerintah dilihat dari belanja langsung adalah dana yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mendanai program atau proyek tertentu yang langsung memberikan manfaat kepada masyarakat. Belanja langsung ini mencakup berbagai jenis pengeluaran yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, seperti pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, dan pendidikan. Contoh-contoh dari pengeluaran pemerintah dilihat dari belanja langsung. Yang pertama ada belanja pegawai. Belanja pegawai adalah pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk membiayai gaji, tunjangan, dan kompensasi lainnya bagi pegawai negeri sipil dan tenaga kontrak. Ini merupakan salah satu komponen terbesar dalam anggaran pemerintah. Belanja pegawai penting untuk memastikan bahwa aparat pemerintah dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat tetap optimal. Selain itu, belanja pegawai juga berkontribusi pada stabilitas ekonomi, karena gaji yang dibayarkan kepada pegawai akan berputar kembali ke dalam masyarakat melalui konsumsi. Yang kedua adalah belanja barang dan jasa. Belanja barang dan jasa mencakup pengeluaran pemerintah untuk membeli barang, seperti peralatan, bahan baku, dan perlengkapan, serta jasa, seperti sewa, konsultasi, dan layanan lainnya. Pengeluaran ini diperlukan untuk mendukung operasional pemerintah dan memastikan bahwa berbagai program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik. Contohnya termasuk pembelian alat kesehatan untuk rumah sakit pemerintah atau pengadaan alat tulis untuk sekolah. Belanja barang dan jasa tidak hanya mendukung fungsi pemerintah, tetapi juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan permintaan untuk barang dan layanan dari sektor swasta. Yang terakhir ada belanja modal. Belanja modal adalah pengeluaran yang digunakan untuk investasi dalam aset tetap, seperti pembangunan infrastruktur, gedung, dan fasilitas umum, termasuk pengeluaran untuk proyek-proyek jangka panjang yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan publik, seperti pembangunan jalan, jembatan, dan rumah sakit. Belanja modal sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang, karena infrastruktur yang baik dapat meningkatkan konektivitas, mengurangi biaya transportasi, dan menarik investasi.
Selain itu, belanja modal juga berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja selama fase konstruksi. Setelah memahami teori tentang pengeluaran pemerintah, sekarang mari kita bahas contoh kasus terkait pengeluaran pemerintah, yaitu pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur jalan tol. Jika dipandang dari sudut makroekonomi, pemerintah meningkatkan pengeluaran untuk membangun jalan tol guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan konektivitas antar wilayah, produktivitas, distribusi barang, dan menciptakan lapangan kerja. Dalam perspektif makro, ini merupakan stimulus fiskal untuk meningkatkan PDB dan mengurangi pengangguran, khususnya di wilayah tertinggal. Jika dipandang dari sudut makroekonomi, jalan tol dapat mengurangi biaya transportasi, meningkatkan surplus konsumen, dan efisiensi pasar. Namun, tarif tol yang tinggi dapat mengurangi akses bagi kelompok berpenghasilan rendah. Analisis biaya manfaat digunakan untuk menilai apakah manfaat penghematan waktu, investasi swasta melebihi biaya yang dikeluarkan. Nah, kesimpulan dari materi ini adalah pengeluaran pemerintah merupakan komponen penting dalam kebijakan fiskal yang bertujuan untuk meningkatkan investasi, menciptakan lapangan kerja, dan menjaga stabilitas ekonomi. Ini mencakup belanja rutin dan pembangunan, terutama di sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Teori seperti teori Wagner dan model Peacock dan Wiseman menunjukkan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran yang meningkat, serta pentingnya pengelolaan pajak. Dari perspektif makroekonomi, pengeluaran dapat dianalisis melalui belanja langsung dan tidak langsung. Alokasi yang tepat dalam pengeluaran pemerintah sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas, mendukung kesejahteraan masyarakat, dan mencapai tujuan pembangunan nasional. Nah, sekian penjelasan mengenai dasar teori perkembangan pengeluaran pemerintah. Semoga penjelasan mudah dipahami dan menambah wawasan kita. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi.